Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber, teman-teman brosisku. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal perjumpaan saya ucapkan salam silaturahmi, salam berteman, salam kompak selalu. Oke, untuk share kali ini saya akan share yaitu cara mengganti seal water pump. Mengapa harus diganti seal water pumpnya? Tentunya ada gejala yang menyebabkan seal tersebut harus diganti. Ini kita lihat dari sisi olinya, itu di bawah olinya itu seperti cairan susu putih ya, itu menandakan seal water pump harus minta diganti alias rusak. Ini tutup olinya juga berwarna putih, kesusuan. Oke, langsung saja kita akan bongkar tempat seal water pumpnya. Ini adalah tempatnya, kita bongkar bagian sini saja, tidak usah bongkar mesin. Jadi buka tempat dudukan water pumpnya. Oke, langsung saja saya akan bongkar. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, dan teman-teman yang di sana jauh di seantero Nusantara. Saya doakan pula selalu diberi keberkahan, kesehatan, jasmani rohani, rezekinya lancar selalu dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Oke, langsung saja kita akan bongkar. Kita akan cari posisi yang bagus untuk menempatkan. Ini kita bongkar dulu semuanya. Tutupnya lepas semua pokoknya. Oke teman-teman, ini bisa dipraktekkan di rumah apabila sudah melihat videonya dan cara pemasangannya, cara membongkar seal water pumpnya. Pasti saya pastikan teman-teman di rumah bisa semua. Oke, langsung saja kita akan lepas baut-bautnya. Ini ada 1 2 3 4 5. Kemudian lepas tutupnya dengan palu pelan-pelan. Oke teman-teman, ini sudah terlepas. Kita akan bongkar semua dan di sini memang terdapat titik-titik air karena masuk. Seharusnya air itu tidak masuk ke dalam sini, bagian area sini, karena ini adalah tempat oil. Kalau airnya masuk pasti oli tersebut tercampur dengan air, jadi menyebabkan ada sedikit karat-karat karena air itu memang bisa bikin korosi. Oke, kita akan bongkar semuanya bagian sini juga. Kita akan lepas. Ini ada perpaknya, kita lepas dulu. Hati-hati jangan sampai sobek, atau kalau sobek ya diganti. Ini kalau robek perpaknya. Oke teman-teman, lanjut. Karena tadi dijedah, ini kita lepas kedua baut ini sebagai pengikat rengnya, plat reng yang menahan laker atau kipas agar tidak keluar. Ini untuk melepasnya geser, tarik. Nah ini, kemudian setelah itu kita tarik
kipasnya keluar. Ini adalah sealnya. Kita akan lepas dulu lakernya dengan melakukan pemukulan seperti saat kita melepas laker roda. Ini kita pukul dari sini saja. Oke, kita akan lepas dulu lakarnya. Oke, untuk melepasnya adalah kita hanya dengan memukul seperti melepas laker roda. Ini sangat mudah untuk dilakukan kalau nggak punya laker. Nah, ini sudah lepas lakernya. Sekarang tinggal kita melepas sealnya. Ini dari karet keras tentunya. Kita akan juga lepas. Untuk melepas karet ini kalau tidak punya tracker, kita bisa pukul seperti tadi dengan menggunakan besi, seperti melepas laker pada umumnya. Langsung saja kita akan lepas. Caranya sama seperti tadi. Ini kita tahan dengan menggunakan kain agar tidak terjadi kerusakan. Ini kalau susah, kita akan panasi dengan menggunakan apa istilahnya itu, panasi dengan kompor, tapi ini bisa lepas. Hati-hati jangan sampai bagian sini ini tergerus, terkena besi sebagai pemukulnya tadi. Oke teman-teman, karena hasilnya tadi sulit saya buka, saya lepas, jadi terpaksa saya bakar dengan kompor gas agar biar kita lepas nanti. Oke teman-teman, ternyata dengan cara pertama tadi tidak berhasil. Terpaksa saya menggunakan telaker seadanya karena ini baru pertama saya membuka seal water pump. Ini saya gunakan baut 14 panjang, terus kemudian shock 14. Ini pas dengan lubang rumah seal water pumpnya. Kemudian penahan seperti ini ada tracker miliknya RC, tracker kampas kopling RC. Ini saya gunakan. Ini tracker seadanya. Ini memang harus bisa dimaksimalkan dengan barang alat seadanya agar bisa melepas seal water pumpnya. Ini memang agak sulit untuk Yamaha. Ini kita akan lepas dulu. Kita akan buka dulu. Semoga bisa lepas. Ini sealnya. Oke teman-teman, kita akan lepas dulu. Nah, posisinya miring, diluruskan dulu. Ini kita lepas perlahan-lahan dan kita kontrol apakah pas. Kalau tidak pas, kita bisa paskan lagi, sesuaikan lagi. Memang perlu kesabaran dalam melepas seal ini karena sealnya itu memang besar.
Oke, selesai terlepas silnya dengan alat seadanya, karena tadi dengan menggunakan media pukul seperti laker tadi tidak bisa, jadi dengan menggunakan laker seadanya. Ini baut panjang, baut 14 bisa, 12 bisa, yang penting apa adanya bisa melepas silnya. Ini cara melepas silnya. Hehe, masih sulit. Nah, sampai mencelat silnya. Ini adalah silnya, sangat besar sekali. Nanti pada saat pasang kita juga menggunakan teleker agar pada saat melepas memasang nanti bisa tepat. Oke, kita akan bersihkan dulu. Ini dibersihkan dulu sebelum melakukan pemasangan sil. Dan saran saya, gunakanlah sil yang orisinil asli Honda ya. Aduh, boleh capek. Setelah proses pembongkaran laker, sil, pembersihan, langsung aja kita ganti proses pemasangan silnya. Ini lakernya sudah terindikasi oblak dan seret, jadi harus ganti baru agar nanti tidak kecewa di akhir setelah dipasang. Ini silnya. Oke, langsung saja kita pasang satu persatu biar lebih cepat. Ini kasih oil sebagai pelicin agar mudah untuk dimasukkan. Oke, selesai. Kita lihat bagian belakangnya, langsung saja kita pasang. Ini kasih seal, silnya kasih oli biar masuknya lebih mudah, gampang. Untuk pemasangan silnya, ini bagian cekung itu berada di dalam bagian dalam sini. Nah, begini nanti. Nah, nanti begini pemasangannya ya, jangan sampai kebalik, nanti malah berbeda. Oke, kita pukul aja apa-apa. Ini berbeda dengan pemasangan pelepasan tadi, itu lebih sulit, tapi oke, ini gunakan kunci shock. Ini ukuran 19 agar bisa lebih masuk ke dalam. Oke, usahakan ini rata agar nanti kipasnya, asnya itu bisa terpasang dengan baik. Oke, selesai untuk pemasangan sil dan lakernya. Sekarang kita masukkan bagian kipasnya. Nah, untuk bagian kipas, kalau perpaknya rusak harap diganti, kalau masih bagus kasih lem saja, tidak apa-apa. Ini jangan sampai terbalik, ini yang ada lubangnya.
ya begini. Nah, ini yang ada lubangnya harus taruh di sini. Kemudian ini untuk pemasangan penguncinya, ini harus masuk ya, ini harus bisa masuk mengait ya, mengait begini, istilahnya nyantol agar kipas itu tidak lepas. Nah, agar kipasnya tidak lepas keluar, ini ada semacam cantolan. Nah, ini di sini ini harus pas. Nah, ini nyantol begini. Oke, itu adalah pemasangannya. Nanti kita pasang di motornya. Jangan lupa sebelum, kalau perpakian tidak diganti, kasihlah lem sealer agar rapat kembali. Oke, kita akan kasih lem aja nanti. Tidak usah saya videokan, yang penting sudah saya terangkan, dan kita akan rangkai semuanya. Seal o-ring harus diganti dengan baru kalau sudah rusak, karena bisa berbahaya, nanti olinya bisa keluar. Oke, sekian dulu untuk sesi kali ini. Kita akan ke motornya kalau sudah ini kepasang. Lanjut ke sesi pemasangan water pump di motornya. Ini seal sudah saya ganti baru, tapi untuk antisipasi agar tidak bocor, saya kasih lem sealer merah. Ini lem karet anti bocor, anti panas, berbeda dengan merek gasket lem bubur itu, lem gasket itu saya sarankan menggunakan sealer ini karena jenisnya lem ini sama dengan sealnya berupa karet. Nah, jadi sejenis homogen. Nah, seperti hutan itu homogen, tidak bercampur. Lawan kata homogen itu apa ya, tapi saya lupa tuh. Alah, yang penting ini lemnya jenis. Kemudian untuk pemasangannya, tutupnya jangan dipasang dulu karena kita bisa memutar kipas ini untuk menyesuaikan titik ini dengan nok yang dikamprat. Itu harus pas tepat, jangan sampai selip, karena itu sebagai apa ya, tandukan istilahnya, agar kipas agar bisa berputar. Kalau tidak tepat, maka kipas tidak mau berputar dan water pumpnya ini tidak bisa terpasang. Ini harus kita goyang-goyangkan untuk memasangnya. Kalau sudah tepat, pas, sesuai, tidak apa-apa. Ini kita goyangkan sedikit-sedikit. Nah, ini sudah nandap, berarti tepat. Jadi tidak usah langsung tekan saja, kasih baut. Oke, selesai teman-teman. Untuk trik bongkar dan pasangnya sudah saya jelaskan sebegitu detailnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti alur videonya agar tidak salah paham atau salah kaprah dalam pemasangan. Dan saya akhiri untuk share kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila mengalami hal yang sedemikian rupa, yaitu olinya bercampur dengan air. Oke, untuk tip menghilangkan campuran air dan oli itu ada caranya tersendiri, nanti saya akan share di video lainnya. Oke, saya akhiri untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan saya ucapkan selamat berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hitam dari saya.